Oke, sebagai seorang dokter, saya selalu bawa tas ini. Isinya apa sih tas ini? Ini adalah peralatan saya untuk melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang saya temui. Yuk kita spill, apa saja isinya. Saya mulai yang paling sederhana, yang paling murah ya. Yang paling murah adalah nih, meteran kain. Oke, saya sebutkan dulu ya nanti fungsinya untuk apa saja. Meteran kain ya. Kemudian berikutnya adalah ini adalah tensimeter ya, untuk mengukur tekanan darah. Lalu yang ketiga adalah ini adalah alat gula darah, cek gula darah. Ya, ini seperti ini ya intinya. Oke. Kemudian yang selalu sebagai trademark dokter adalah ini stetoskop. Ya, stetoskop ini banyak digantungkan di leher seperti ini. Ya, oke saya gantungkan ini ya. Oke, kita bahas tadi alat yang pertama yaitu meteran kain. Meteran kain ini adalah saya pergunakan untuk mengukur lingkar perut dari pasien. Jadi, lingkar perutnya setinggi pusat untuk mengukur berapa sentimeter lingkar perutnya. Nah, ini untuk menandakan apakah terjadi gangguan metabolisme atau tidak. Gampang sekali. Bila Anda lingkar perutnya lebih dari 80 cm untuk wanita dan 90 cm untuk pria, maka hati-hati, metabolisme Anda sudah mulai terganggu. Itu yang akan menjadi cikal bakal atau pertanda awal dari sindroma metabolik. Apa itu sindroma metabolik? Anda bisa simak pada tayangan yang lain ya. Oke, ini adalah meteran kain, murah sekali belinya. Kemudian yang kedua adalah tensimeter. Tensimeter ini untuk mengetahui apakah pasien itu menderita tekanan darah tinggi atau tidak. Dan tekanan darah tinggi itu juga menjadi salah satu parameter utama dari sindroma metabolik. Ketika tensi Anda atau tekanan darah Anda lebih dari 130/85, hati-hati, itu juga menjadi salah satu unsur kriteria dari sindroma metabolik jadinya. Nah, mengapa tensi atau tekanan darah itu perlu dipantau minimal 3 kali lah ya, sehari pagi, siang, dan sore hari atau mau tidur ya. Ketika tekanan darah Anda mulai meningkat seperti itu dan dibiarkan terus-menerus, karena tekanan darah itu belum tentu menimbulkan gejala dan memang tidak menimbulkan gejala cengel yang di belakang atau tegang di belakang itu bukan sebagai tanda dari tensi yang tinggi loh ya. Kadang tensi tinggi pun juga tidak ada gejala. Nah, kalau tensi Anda tidak termonitor, maka dampaknya apa saja? Anda bisa terjadi serangan stroke, gangguan jantung, terutama penyakit jantung koroner, hati-hati. Ataupun terjadi pembengkakan jantung. Gagal ginjal juga karena tensi yang tinggi. Nah, yang unik pada gagal ginjal ini adalah disebabkan oleh tensi yang tinggi, ginjal yang rusak menyebabkan tensi atau tekanan darah menjadi meningkat. Nah, gampang kan jadinya dimonitor dengan tensimeter ini. Lalu yang ketiga adalah alat cek gula darah. Nah, untuk mengetahui gula darah kita atau gula darah pasien normal atau tidak. Bila gula darahnya lebih dari 100 untuk puasa, maka hati-hati, itu juga sudah terjadi gangguan metabolisme jadinya. Nah, karena itu Anda harus ngecek secara teratur gula darah Anda. Seperti ini, gampang sekali. Jadi dari 3 alat ini saja, satu tensi gula darah, tensi, dan meteran ini, kita bisa mengetahui bahwa Anda kondisi sehat secara metabolik, ataukah Anda nanti bisa diprediksi akan menderita berbagai macam penyakit di tahun-tahun berikutnya. Gejala yang pertama adalah tekanan darah tinggi dengan berbagai komplikasi yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian kencing manis dengan berbagai macam komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan komplikasi kencing manis itu. Tayangan yang lain sudah saya sampaikan mengenai komplikasi kencing manis ya. Anda bisa cari di sana di channel YouTube saya, Opini Sehat Dr. Oi. Di sana banyak tersedia informasi kesehatan. Ya. Kemudian penyakit lain karena tidak termenuhinya 3 kriteria dari 3 alat tadi itu, yaitu kanker bahkan, autoimun, penyakit polikistik ovarium pada wanita yang bisa menyebabkan tidak punya keturunan. Kemudian pada laki-laki bisa menyebabkan disfungsi ereksi, gangguan fungsi kelaki-lakian Anda bagi Anda pasien laki-laki. Kemudian berbagai macam penyakit lainnya yang kronis, maka tadi saya sudah sebutkan kanker ya. Kanker juga salah satu gangguan karena metabolisme yang bisa diukur dengan 3 alat tadi itu. Sangat simpel sekali. Nah, karena itu Anda harus mulai menjaga diri Anda dan Anda bisa memiliki ketiga alat ini. Relatif murah karena tidak hanya dokter yang menggunakan peralatan ini. Meter kain kan bisa ya. Kemudian tensi digital otomatis.
Jadi Anda tidak perlu lagi belajar mengenai kedokteran, gampang bisa pakainya. Kemudian alat gula darah ini juga bisa dipelajari dan bisa digunakan oleh orang awam. Oh ya, untuk gula darah ini saya anjurkan Anda beli yang memang untuk gula darah saja. Anda tidak perlu mengukur yang 3-in-1. Paketnya ada seperti ini. 3-in-1 yaitu mengukur kolesterol dan asam urat. Kolesterol dan asam urat tidak terlalu bermakna asal gula darah Anda terkontrol dengan baik. Kuncinya di gula darah. Jadi daripada Anda waste atau buang-buang duit untuk beli stik kolesterol dan asam urat, lebih baik fokuskan di gula darah saja. Lebih irit dan lebih fungsional, lebih bermakna mengukur gula darah. Ingat, gula darah Anda puasa kurang dari 100 ya. Oke, jadi 3 alat itu yang sering saya gunakan. Lalu untuk stetoskop, jarang saya gunakan memang ya. Karena katanya ini ya, dokter yang baik, yang mumpuni itu dari anamnesa, wawancara bisa menentukan 70% penyakitnya. Kemudian pemeriksaan fisik menggunakan ini ya, dan 10% menggunakan bantuan peralatan-peralatan lainnya. Demikian spill dari peralatan apa yang saya bawa. 1, gula darah, tensimeter, saya masukkan lagi ke dalam tas saya ya. Kemudian meter kain ya. Gampang kan? Stetoskop biar di sini saja supaya Anda yakin bahwa saya dokter. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy.